Halo guys, hari ini kita membahas tentang bagaimana mencari solusi untuk mengurangi kemiskinan. Sebetulnya simpel aja kalau dari saya ya. Kalau kita mau jujur, kalau kita punya niat untuk mau mengurangi kemiskinan di bangsa kita ini, sangat sederhana. Kalau kita mau punya niat serius, nggak usah banyak-banyak lah. Cukup satu orang mengadopsi satu anak. Artinya satu orang yang istilah kata berkelebihan hidup mengadopsi satu anak yang kekurangan. Artinya miskin, tidak mampu. Satu orang yang punya kelebihan duit, punya kelebihan berkat, mengadopsi satu orang yang kekurangan untuk menyekolahkan dia sampai kuliah. Nah, saya percaya kalau memang kita mau menerapkan solusi itu, sebetulnya sangat gampang. Itu sangat bermanfaat, bisa mengurangi kemiskinan. Karena kalau kita menyekolahkan orang-orang yang tidak mampu ini punya anak, maka ke depan ketika mereka mendapatkan pendidikan yang tinggi, maka mereka bisa mengubah ekonomi keluarganya lewat pendidikan yang mereka belajar, sehingga mereka punya wawasan yang luas, mereka bisa menjadi orang yang mandiri, bisa punya cara berpikir yang luas, dan mereka bisa punya pekerjaan yang layak, punya usaha yang layak, sehingga bisa mengubah nasib atau ekonomi keluarganya yang miskin tadi. Jadi saya kira sangat gampang kok untuk mengurangi orang yang miskin. Cuma yang membuat sulit adalah karena masih banyak kita yang pelit. Ketika kita punya kelebihan uang, kelebihan berkat, kelebihan rezeki, kita tidak mau berbagi. Padahal kalau mau jujur, satu orang aja dengan hasil kekayaan dia, hasil berkatnya dia, uangnya dia bisa menyekolahkan lebih dari satu anak. Tetapi saya ambil sederhana aja lah. Ada berapa ratus orang atau berapa ribu orang yang punya duit lebih dan mampu menyekolahkan satu anak aja. Nggak usah banyak. Kalau banyak, ya lebih bersyukur lagi. Itu akan mempercepat mengurangi kemiskinan. Tetapi ambil satu orang aja, maka saya kira ada ratusan orang, ada ribuan orang yang punya kemampuan, punya duit yang bisa mampu menyekolahkan satu anak. Jadi kalau ratusan atau ribuan orang yang mampu itu tadi, kalau dia menyekolahkan satu anak aja, maka ada ribuan orang mampu tadi menyekolahkan ribuan anak, maka ribuan anak itu akan menjadi orang yang berpendidikan tinggi. Dia disekolahkan sampai dia dikuliahkan, dan ketika mereka lulus kuliah, mereka akan menjadi orang yang bisa mengubah ekonomi keluarganya yang miskin itu. Sehingga ketika ribuan orang itu nanti dia mengerti bahwa dia sekolah karena dibantu oleh orang lain, maka ketika dia sukses, dia juga akan melakukan hal yang sama. Dia akan membantu juga orang yang miskin, karena dia merasa dia dulu sekolah karena dia ditolong orang. Maka ketika dia sukses, dia akan menolong orang juga secara otomatis. Sehingga kalau cara seperti ini kita lakukan di bangsa kita ini, maka percayalah kemiskinan akan berkurang di negara kita ini. Jadi ya saya berharap jangan kita terlalu atau selalu berpikir terus untuk pemerintah menolong kita, pemerintah membantu kita. Jangan selalu kita berpikir seperti itu. Pemerintah juga ada keterbatasan, karena pemerintah membantu kita juga pun harus menunggu anggaran atau dana yang cukup. Lah kalau semuanya
hal yang paling terkecil pun kita berharap bersama pemerintah, akan jadi susah. Kalau kita mau pulih semua, ya jangan berharap kalau kemiskinan ini akan berkurang kepada bangsa kita. Jadi kalau kita mau serius, sederhana aja solusi yang saya bilang tadi. Ada ribuan orang pengusaha atau ribuan orang yang punya kelebihan uang, satu anak aja diadopsi, satu anak yang tidak mampu, lalu disekolahkan sampai dikuliahkan, minimal sampai lulus S1. Maka secara tidak langsung dia juga akan menolong orang lain ketika dia sukses, dan mereka akan mengubah ekonomi keluarganya yang miskin itu. Maka percayalah, lambat atau cepat kemiskinan akan berkurang kalau itu mau diterapkan. Jadi yang jadi persoalan adalah masih banyak kita yang pelit, padahal satu orang aja punya kekayaan itu bisa menyekolahkan berapa anak, daripada uang itu diboros dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, dihabiskan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi ya mari kita berpikir bahwa jangan lagi berpikir apa yang pemerintah berikan buat kita, tapi bagaimana kita berpikir untuk apa yang kita berikan buat pemerintah. Salah satunya adalah ayo kita bantu menyekolahkan mereka yang tidak mampu. Satu orang satu anak aja kita adopsi untuk sekolahkan mereka. Maka kita sudah membantu pemerintah, kita sudah memberikan kepada pemerintah. Jadi saya kira itu solusi yang sederhana yang mungkin bisa dilakukan, dan saya pastikan kemiskinan akan berkurang. Kalau Anda merasa sibuk untuk tidak bisa melakukan mencari orang untuk diadopsi lalu disekolahkan, ya Anda bisa mencari orang-orang yang Anda percayakan untuk bisa mengelola uang Anda atau pemberian Anda itu untuk kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Ada yayasan-yayasan yang bergerak di bidang pendidikan untuk menyekolahkan anak, ya Anda bisa cari mereka yang memang punya manajemen yang bagus, yang jujur, yang bisa bertanggung jawab untuk menyekolahkan anak-anak yang miskin. Ya Anda bisa bantu mereka dengan dana kalau memang Anda tidak bisa urus langsung karena Anda sibuk. Jadi ada yayasan yang menyekolahkan anak seperti itu. Ada juga panti asuhan yang menyekolahkan anak-anak miskin yang seperti itu. Anda tinggal cari panti asuhan yang Anda bisa percaya, Anda bisa cari yayasan yang Anda bisa percaya untuk bisa mengelola uang Anda dengan baik untuk menyekolahkan anak-anak yang tidak mampu tadi itu. Kalau kita mau memiliki hati untuk mau melakukan solusi seperti tadi, maka saya percaya kemiskinan di negara kita ini pasti akan berkurang. Itu harapan saya. Jadi Anda bisa cari yayasan-yayasan yang pendidikan yang bisa Anda percaya, atau panti asuhan yang bisa Anda percaya, karena ada panti asuhan yang menyekolahkan anak-anak miskin, ada juga yayasan yang menyekolahkan anak-anak miskin. Itu banyak Anda bisa cari yang Anda bisa percaya. Kalau saya bisa kasih salah satu contoh yayasan atau salah satu contoh panti asuhan sebagai referensi, tapi Anda bisa cari yang lain juga, tidak apa-apa. Ada banyak Anda bisa cari yang benar-benar bisa dipercaya untuk mengelola uang Anda untuk menyekolahkan anak-anak yang tidak mampu. Jadi itu saya memberikan referensi salah satu dari yayasan yang saya tahu. Ada satu yayasan namanya Yayasan Pesat. Pesat itu artinya, setahu saya Pesat itu adalah pelayanan desa terpadu. Pendirinya adalah Bapak Daniel Alexander. Nah, kebetulan yayasan itu bertempat di Nabire, Papua. Kalau Anda mempercayakan yayasan ini untuk mengelola uang Anda untuk menyekolahkan